Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tempat laundry ludes terbakar di pemukiman padat di Semarang Timur, pemilik tewas terjebak dalam kobaran api. Berlayar dari Karimun Jawa ke Semarang untuk operasi sesar, seorang ibu muda malah melahirkan bayi laki-laki secara normal dan sehat di atas kapal. Banjir di Kabupaten Kudus semakin tinggi, sejumlah lansia dievakuasi dengan menggunakan ban dan rakit. Kita ke informasi pertama. Seorang warga tewas dalam kebakaran tempat laundry di pemukiman padat penduduk di kawasan Kanal Sari, Semarang Timur. Suami korban sempat berupaya menolong, namun korban terjebak dalam kobaran api. Kebakaran tempat usaha laundry meninggalkan duka mendalam bagi Syahid. Tidak hanya usahanya hancur, ia juga kehilangan istri tercinta Suyati karena terjebak dalam kobaran api. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Kanal Sari, Kelurahan Rejo Sari, Semarang Timur, Kota Semarang, Rabu siang. Diduga api cepat membesar karena menyampar bensin eceran. Selain usaha laundry, tempat ini juga menjual bensin eceran. Warga sekitar sempat beramai-ramai menyemprotkan air ke sisi kanan rumah, namun tidak banyak membantu. Nah, saat api membesar, korban masih berada di dalam dapur sehingga terjebak. Suami korban sempat berupaya menolong, namun tidak kuasa menyelamatkan nyawa sang istri. Suami bahkan mengalami luka-luka. Namanya Pak, ada kebakaran. Biasa ke sini, tapi api sudah besar dan banyak warga yang sudah membantu menyemprotkan air dengan selang-selang gitu. Tidak ada yang ambil apa, tidak ada yang pikirkan itu cucian-cucian yang dijemur di sebelah mana apinya, Pak? Bagaimana? Apinya sebelah mana? Di sini. Pasti arah luar, Pak ya? Di luar dia. Monitor di dalam itu ada satu korban MD atas nama Ibu Said dan yang satu bapak saya itu luka bakar. Untuk luka bakar sudah kita dorong ke Rumah Sakit Pantiloso Citarum. Petugas pemadam mengerahkan 3 mobil damkar sehingga kurang dari 15 menit api bisa dipadamkan. Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Karena berada di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Jepara membunuh temannya hingga tewas. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hebat sehingga penganiayaan terjadi. Tersangka AR alias Kutil tidak berkutik saat dibekuk tim Satreskrim Kepolisian Resor Jepara. Dari video amatir polisi, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di rumah temannya di Desa Pendem. AR menjadi pelaku tunggal pembunuhan Iwan Prastio, warga Balong, Kecamatan Kembang. Korban tewas akibat dibacok senjata tajam. Pembunuhan ini lagi-lagi karena pengaruh buruk minuman keras yang berlebihan. Pelaku menghabisi korban yang tak lain temannya sendiri usai menenggak minuman keras bersama-sama. Latar belakangnya adalah korban dan pelaku ini sama-sama mengkonsumsi minuman keras. Kemudian mengkonsumsi malam di satu tempat. Korban ini minta diantar pulang, namun pelaku tidak merespon sehingga korban mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku. Kemudian setelah itu korban pulang sendiri dan pelaku juga pulang sendiri menggunakan sepeda motor. Pada pukul 03.00 pelaku ini mendatangi rumah korban. Kemudian mengetuk pintu, korban keluar menanyakan apa maksudmu tadi menyampaikan kata-kata kasar itu. Terjadilah cekcok situ dan terjadilah penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Tersangka terancam penjara 7 tahun sesuai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Jepara.
Seorang pengasuh pondok pesantren di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dilaporkan ke polisi atas dugaan tindakan asusila kepada para santrinya yang masih di bawah umur. Polisi berharap para korban tidak takut melapor. Dugaan pencabulan oleh pengasuh pondok pesantren berinisial Z di Sembungan Barat, Ungaran Barat atas laporan saudara korban kandung korban. Korban berinisial S mengadu ke saudara kandungnya bila telah dicabuli sang pengasuh. Polisi telah menerima laporan, baik korban maupun terlapor telah diperiksa. Namun sejauh ini polisi masih terus mengumpulkan barang bukti termasuk seragam dan ponsel korban sehingga terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pencabulan di Ponpes menurut salah seorang guru sudah terjadi lebih dari 1 kali pada bulan Januari lalu. Namun kasus mengendap karena tidak ada korban yang melapor. Pencabulan terhadap anak yang dilaporkan oleh saksi S, kemudian yang merupakan saudara kandung dari korban N. Yang dilaporkan adalah saudara Z yang merupakan oknum, sekali lagi saya ulangi, merupakan oknum pengurus dari salah satu pondok pesantren yang ada di Kelurahan Ungaran Barat. Kemudian kami dari Polres Semarang sudah melakukan kegiatan kepolisian, melakukan penyelidikan maupun penyidikan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap pelapor maupun terlapor. Ada, tapi persoalannya korban yang lain itu berani melapor enggak? Saya kira ketika ini sudah naik, kemudian sudah diproses, mungkin saja yang lain berani melapor. Karena pondok itu sudah lama, sekitar 9 tahun. Jadi saya sudah sangat tahu gitu. Di sana kan, bahkan pernah saya itu setahun full ngajar di sana itu, sampai saya antisosial ya bahasanya. Jadi full ngajar sampai tahu kegiatan anak-anak itu gimana, ada apa, terus ada masalah-masalah itu sampai tahu. Cuma karena nggak ada yang melapor, ya saya nggak. Seorang perempuan melahirkan bayinya di kapal motor Kelimutu saat berlayar menuju pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sedianya sang ibu melakukan perjalanan dari Karimun Jawa ke Semarang untuk menjalani persalinan secara sesar. Bayi laki-laki mungil ini dalam kondisi sehat usai dilahirkan di atas kapal motor Kelimutu. Proses persalinan berjalan cukup menegangkan lantaran kondisi gelombang laut tinggi. Namun, berkat keuletan 3 petugas puskesmas Karimun Jawa dan seorang petugas kesehatan KM Kelimutu, bayi ini lahir dengan selamat. Bayi memiliki panjang 47 cm dan berat 2,8 kg. Sang ibu, Fitri Handayani, sebenarnya dalam perjalanan hendak menjalani persalinan sesar di RSUD Wongsonegoro, Semarang, karena badan bayi besar dan perkiraan kelahiran terlambat 2 minggu. Alhamdulillah, kondisi bayi itu selamat, sehat. Walaupun dalam persalinan di dalam kapal KM Kelimutu. Yang pertama, kenapa harus kita lakukan rujukan, kita rujuk ke Jepara utama. Sang ibu begitu bahagia, apalagi kelahiran berlangsung normal. Ia pun memberi nama sang anak sesuai nama kapten dan nama kapal. Dikasih nama Nur Afdal Kelimutu. Kelimutu, itu yang ngasih nama siapa? Kapten niku. Anu Pelni. Kapalnya. Dia yang minta ya? Dia yang minta sendiri kaptennya ya, karena senang itu ya? Sang ibu dan bayi akan kembali ke Karimun Jawa setelah kondisi stabil dan cuaca bersahabat. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Komplotan pencuri dengan sasaran minimarket di Kabupaten Batang ditangkap. Salah satu tersangka adalah pecatan TNI. Komplotan pencuri dengan sasaran minimarket terungkap dari rekaman kamera pengawas di kawasan Subah, Batang. Atas petunjuk CCTV ini, polisi meringkus 3 tersangka. Salah satu tersangka yang sekaligus pimpinan komplotan berinisial JK adalah pecatan TNI dan ditetapkan sebagai DPO karena kabur saat ditangkap. Polisi akan berkoordinasi dengan Polres lain untuk mengungkap penadah hasil curian.
tersangka inisial JK masih dalam pengejaran terlibat di TKP Tosmono dan Liku. Dan atas hasil ungkap kasus ini juga penyidik mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan mereka juga beroperasi di kota ataupun kabupaten lain. Nah, sekarang itu penyidik Satreskrim Polres Batang sedang berkoordinasi dengan penyidik di Polres lain hingga dalam berkas penyidikannya nanti diharapkan yang kejadian di daerah lain